Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsummassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila middin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang beliau wafat tahun 1323 Hijriah, yang mana kitab ini adalah nadhaman yang membahas tentang fikih suluk atau tazkiyatun nafs atau tasawuf Islam. Dan kita masih dalam pembahasan penyakit-penyakit hati, amradul qulub, dan kita alhamdulillah sudah membahas beberapa penyakit-penyakit hati. Ada penyakit al-bukhl, ada penyakit al-batar, ada penyakit al-bughd, dan seterusnya. Dan terakhir kemarin adalah penyakit malu yang tercela. Dan insyaallah kita pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan ngaji kitab ini dari penyakit hati yang lainnya. Insya Allah kalau waktunya mencukupi kita akan bahas 3 penyakit di sini. Yang pertama adalah ya sesuai di flyer itu ya. Saya bahasakan supaya lebih simpel, yaitu kepo. Sebenarnya bukan cuma sekedar kepo, yaitu kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang itu bukan kepentingan kita. Ini termasuk penyakit hati. Kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang bukan kepentingan kita. Ya, monggo. Baik. Terus yang kedua nanti rasa takut terhadap kefakiran. Ini juga penyakit hati. Rasa takut terhadap apa? Kefakiran. Kemudian yang ketiga adalah penyakit mudahanah. Ya, penyakit mudahanah. Mudahanah itu adalah orang yang mengorbankan agama demi mendapatkan urusan dunia. Ya, maka kita akan bahas ya 3 penyakit ini satu persatu. Dimulai dari bait yang ke-81. Apa? Oh, ya. Dimulai dari bait yang ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wal khawdu fima laysa ya'ni innama yahrumu haitsu kana fima haruma kal fikri fi mahasinil ajanibi wa awr. Itu bukan wa awaro, waune disukun. Ini salah ini. Wa awra gitu ya. Wa awratil musliminal ghuyyabi. Ya, maka 2 bait ini membahas penyakit yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, atau penyakit yang pertama yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Apa itu? Yaitu penyakit terlalu sibuk, ya, terlalu sibuk atau menyibukkan diri dengan urusan yang dia tidak punya kepentingan padanya. Sibuk dengan urusan yang bukan kepentingannya, gitu mungkin bahasa lainnya. Maka ini sebuah penyakit hati. Muncul karena sebab penyakit hati. Ya. Kita terlalu sibuk dengan apa? Perkara yang itu bukan kepentingan kita. Yang itu bukan kepentingan kita. Maka hendaknya kita berhati-hati. Maka beliau mengatakan di sini, wal khawdu. Wal khawdu di sini adalah maknanya menyelam. Ya, maknanya apa? Menyelam. Maksudnya menyelam apa? Ya, menyibukkan diri. Fima laisa yakni, di dalam perkara laisa yang tidak yakni, ada urusan kepada dirinya.
yakni ada urusan kepada dirinya. Ya. Maka ini adalah penyakit wal khawdu fima laisa ya'ni. Dan landasan dalam hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini sebuah kaidah yang bagus. Sebuah kaidah yang hendaknya seorang muslim memakai hadis ini menjadi salah satu prinsip hidup. Ya, menjadi salah satu prinsip. Dan subhanallah, kalau kita mau melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal yang kalau kita ambil beberapa hal dari hadis-hadis Nabi itu sudah cukup menjadi prinsip hidup kita. Kadang mungkin kita karena ketidaktahuan kita mungkin kita mengambil sebuah prinsip hidup dari orang-orang kafir mungkin, atau mengambil prinsip hidup dari orang barat. Ya. Apakah 100% salah? Tidak, selama tidak melanggar syariat. Tidak masalah selama tidak melanggar syariat. Akan tetapi kalau misalkan kita lebih mendalami lagi agama ini, wabil khusus mendalami lagi hadis-hadis Nabi, mendalami ayat-ayat Allah, mendalami ucapan-ucapan para ulama, di situ ada prinsip-prinsip hidup yang sebenarnya jauh sebelum orang-orang barat itu sampaikan, itu sudah dijadikan prinsip hidup bagi kaum muslimin. Salah satunya apa? Salah satunya hadis tersebut yang sudah kita baca tadi, di mana Nabi SAW menyampaikan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Termasuk kebaikan seorang muslim, dia tinggalkan perkara yang bukan urusannya. Ya, dia tinggalkan perkara yang bukan urusannya. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ya di postingan ada buku yang cukup viral. Ya. Belajar bersikap bodoh amat. Tahu ini Andra biasanya ngerti. Iya, Andra ngerti ya? Siapa tulisannya siapa itu? Manson. Orang barat. Padahal itu konsepnya sudah disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu. Bersikap apa bodoh amat. Ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ambil dari orang barat, tentu saja kaidah-kaidahnya nanti yang dipakai ya mengacu pada orang barat. Tapi tentu saja bukan berarti bersikap bodoh amat itu kita benar-benar nggak peduli dengan lingkungan kita, enggak. Islam tidak seperti itu. Ya, Islam tidak mengajarkan kita nggak peduli dengan lingkungan kita. Islam ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Islam ada syariat pendidikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Islam mengajarkan pendidikan kepada anak. Ya. Islam mengajarkan pendidikan kepada masyarakat. Islam mengajarkan harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Islam mengajarkan dakwah. Jadi bukan bodoh amat yang benar-benar gak peduli sama sekali. Maka ini benar-benar bodoh. Ya. Tapi apa? Tapi Islam mengajarkan kalau ada suatu urusan, yang urusan itu bukan ada sangkut pautnya dengan kita. Ya. Itu bukan masalah keluarga kita, itu bukan masalah teman kita yang kita dimintai bantuan, itu bukan masalah tetangga yang dempet dengan kita. Kecuali kalau tetangga dempet kan termasuk hak daripada tetangga adalah kita menolong kalau ada kebutuhan ya. Nah, dia bukan tetangga kita yang dekat dengan kita, ya, nggak ada sangkut pautnya. Namun kita berusaha untuk masuk ke situ, nyemplung. Maka ini perkara yang tercela. Perkara yang tercela. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang dia itu bukan urusan kita. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan hal ini. Ya. Termasuk apa? Termasuk dalam berbagai macam tindakan. Nanti hasilnya adalah berbagai macam tindakan. Akhirnya apa? Kita berucap dengan kalimat-kalimat yang nggak ada hubungannya dengan hukum asalnya, bukan urusan kita. Kita ngomong sesuatu yang bukan urusan kita. Kita melangkah untuk perkara yang bukan urusan kita. Kita melakukan perbuatan yang bukan urusan kita. Maka dampaknya banyak. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang membuat orang itu senang untuk
mengetahui urusan orang lain. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, beliau menyampaikan, ya, di sini saya nukilkan ucapan beliau, wa amma sababuhu al-ba'itsu alaihi fal hirsu ala ma'rifati ma la hajata bihi ilaihi. Ya, beliau menyampaikan alasan kenapa orang itu sampai dia ingin ikut campur kepada urusan orang lain padahal bukan urusan dia. Kenapa? Karena dia hanya sekedar ingin tahu. Sekedar ingin tahu terhadap perkara yang padahal itu bukan urusan dia, atau dia tidak punya kebutuhan di situ. Jadi alasannya adalah pengetahuan atau ingin tahu terhadap perkara yang dia tidak ada kebutuhan di situ. Yang dibahasakan oleh Imam Ghazali apa? Al-hirs ala ma'rifati ma la hajata bihi ilaihi. Ya. Maka kita sampaikan, maka perasaan ingin tahu terhadap perkara orang lain, yang itu adalah bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, maka ini termasuk hal yang hendaknya dibersihkan dari hati kita, karena nanti bisa menjadi penyebab perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga, ya, termasuk juga dalam ucapan kalam. Maka dalam ucapan ini terkadang kita berucap dengan kalimat-kalimat yang mana ini masuk dalam kategori perkara yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Ini juga masuk dalam perkara al-khawd fi ma laisa ya'ni. Ya, apa namanya? Tenggelam ke dalam sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya atau tidak bermanfaat padanya. Ini masuk juga kategori itu. Ya. Makanya Imam Ghazali juga memberikan nasihat. Ya. Memberikan nasihat. Ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga. Beliau menyampaikan bahwasanya batasan dianggap ucapan itu termasuk perkara yang tidak memberikan faedah kepada dirinya adalah, ya, ini batasannya. Jadi batasan, ya, ucapan tersebut dianggap tidak memberikan faedah kepada dirinya adalah kalau seandainya dia diam dalam hal itu, maka tidak ada dosa dan tidak akan ada mudarat. Kalau seandainya dia diam, tidak ada dosa dan tidak ada mudarat. Maka ini kita bisa terapkan untuk selain ucapan juga. Maka kita sampaikan, ya, sudah termasuk ranah yang bukan urusan kita adalah ketika kita nggak masuk di urusan itu. Pertama, kita nggak dosa. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat bagi kita atau sekeliling kita. Ya, saya ulangi. Termasuk perkara yang bukan urusan kita adalah perkara yang sekiranya kalau kita nggak ikut-ikut, kita nggak dosa dan tidak akan mendatangkan mudarat. Ini termasuk perkara yang apa? Bukan urusan kita. Yang hendaknya apa? Kita nggak perlu hati kita ini pengen tahu dan ingin masuk di situ, nggak perlu. Tapi tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali punya dua syarat. Yang pertama, kalau misalkan kita nggak masuk, kita nggak dosa. Maka kalau misalkan kita nggak ikut di situ, kita berdosa, maka ini termasuk perkara yang urusan kita. Contoh misalkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, atau melihat ada kemungkaran di hadapan kita. Terus kita, aku gak melo-melo, tak jarno ae. Maka ini seperti perbuatan orang Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tutupi, dan orang-orang lain juga tidak ikut mengingatkan, dibiarkan, ya, sebagaimana yang disampaikan, ya, dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan yang maknanya adalah
Ya, hampir saja kalian itu ditimpa sebuah musibah kepada kalian semua. Ketika apa? Ketika kalian sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran di depan matanya, dia biarkan saja. Dengan alasan apa? Itu bukan urusan saya. Maka kita katakan, ini urusan Anda. Karena Nabi SAW menyampaikan apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah itu dengan tangannya, kekuasaannya. Kalau nggak punya, dengan lisannya. Kalau nggak punya, dengan hatinya minimal. Maka syaratnya supaya perkara itu bisa kita kategorikan, dia bukan urusan kita. Pertama, kalau kita diem, kita nggak dosa. Kalau kita diem, kita nggak dosa. Syarat pertama. Maka kalau kita diem, kita dosa, itu urusan kita. Ya, itu urusan kita. Yang kedua, kalau kita diem, tidak akan ada mudorot bagi kita atau yang berhubungan dengan kita. Kalau kita diem, nggak akan ada mudorot yang berhubungan dengan kita atau sekitar kita. Maka kalau misalkan ada sebuah perkara yang kalau kita diam itu bisa menimbulkan mudorot untuk kita atau orang yang ada hubungannya dengan kita, maka di situ kita ikut campur. Karena itu masalah kita juga. Karena itu masalah kita juga. Contoh misalkan, ya suatu ketika Nabi SAW itikaf di masjid, mungkin kita sering dengar hadisnya. Itikaf di masjid malam-malam zaman dulu belum ada pencahayaan yang cukup bagus. Wong ijik nggawe obor. Mungkin ngomong ya kadang yo belarak tak apa gitulah gitu ya. Belarake kurma tapi ini pakai apa namanya obor, pakai minyak lampu lah manjut tempel. Jadi apa penglihatan orang kurang jernih kalau malam hari. Suatu ketika Nabi di dalam masjid sendirian dikunjungi istrinya. Ngobrol di dalam masjid. Barangnya lima mati ya, marah mali ya. Ngobrol berduaan. Ada dua orang sahabat Nabi mau masuk masjid. Loh, Nabi kok ambil wong wedok. Langsung balik. Wah, langsung diuber sama Kanjeng Nabi. Wah, ini bahaya. Nah, Nabi sudah punya firasat itu. Kan Nabi tahu kan orang itu mau masuk kok langsung metu, berarti kan wah itu berarti orang itu kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena merasa Nabi dengan seseorang. Kalau misalkan itu tahu istrinya Nabi maka biasa saja, walaupun bojone wis biasa. Karena ada kok gitu kan gitu ya, pasti kurang nyaman. Maka Nabi langsung nyusul. Diuber sampai keluar masjid. Ya. Bukan ala jarno duduk urusanku. Loh bahaya ini. Bisa nanti timbul apa? Fitnah. Maka Nabi kejar, kemudian dijelaskan, ya, bahwasanya itu tadi adalah Sofiyah, itu istri saya, ya. Kemudian keduanya langsung mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah ya Rasulullah. Hampir kita suudzon, hampir ya, mawon gitu, ya. Manusia kan gitu ya. Wah, ini topik hangat. Yai nang jero masjid gambe bojone misalkan, wong loro dhewean misalkan. Wah, ini sudah digoreng berbulan-bulan ini. Ya, maka dijelaskan Nabi. Kemudian ketika keduanya mengucap subhanallah. Ya. Subhanallah gitu. Maka Nabi mengatakan innasyaitana yajri fi bani Adam majrad dam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Ya, dalam artian setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, dia memberikan was-was di sana dan di sini. Ya. Baik, fa'ala kulli hal. Ini dua syarat ya, ketika perkara itu dianggap bukan urusan kita. Yang pertama, kalau kita diam itu tidak menimbulkan dosa bagi kita. Yang kedua, kalau kita diam tidak akan menimbulkan mudarat bagi kita ataupun keluarga atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik. Dan beliau juga di sini melanjutkan. Nah, terkadang hukum asalnya kita ikut urusan orang lain. Hukum asalnya bukan perkara yang haram, hukum asalnya. Bukan perkara yang haram, cuma termasuk adab. Namun nanti ya, ketika kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting, tidak memberikan manfaat di dunia ataupun akhirat, maka bisa jadi ketika kita sibuk dengan perkara yang tidak penting,
kita akan sibuk dengan perkara yang haram. Ya, makanya pepatah yang sangat masyhur, ya, pepatah Arab mengatakan apa? Al waktu kasayf. Ya. Waktu itu seperti pedang, gitu kan. Jika engkau tidak pergunakan dengan baik, maka dia yang akan memotongmu. Dalam artian apa? Waktu senggang itu jangan sampai digunakan untuk perkara yang non faedah. Ya, jangan digunakan untuk perkara apa yang non faedah. Nanti apa? Nanti dia akan masuk ke dalam perkara bukan urusannya, atau mungkin perkara yang nggak ada faedahnya, bahkan masuk ke dalam kemaksiatan. Makanya dalam Islam, ya, produktivitas seorang Muslim itu sangat didorong. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan apa? Faida farogta fansop. Kalau kamu sudah selesai, maka bersungguh-sungguhlah. Untuk apa? Untuk pekerjaan yang lain. Maka seorang Muslim itu kegiatannya, aktivitasnya pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Ya. Meskipun dia kelihatannya diam. Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah tidur. Ya, sampai beliau nggak sholat malam, tidur saja. Bukan tidur sebenarnya, cuma gelendang-gelendang. Maka ketika di pagi harinya ditanya, jenengan apa? Kok tidur-tidur nggak kelihatan sholat malam gitu kan? Tapi seorang Muslim, apalagi ini Imam Syafi'i, maka beliau mengatakan, aku tadi memikirkan sebuah hadis. Hadis Nabi yang berbunyi, ya Umair, madza fa'ala Nughair. Artinya hadis itu gini, hei Umair, manuk mundi. Karena Umair ini punya burung kecil, burung kecilnya mati. Ya, kemudian Nabi SAW menyampaikan, wahai Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burungmu? Maksudnya kenapa kok dia sampai mati? Atau apa perasaan dan seterusnya? Hadis yang kelihatannya kayak sederhana kan? Hanya kan nggak berhubungan dengan ibadah, tapi kata Imam Syafi'i, saya tadi ya gelendang-gelendang itu memikirkan hadis ini. Dan ketika saya bangun, saya sudah dapat 60 faedah dari hadis itu. Ini beda nih ulama nih gelendang-gelendang, sampai yang biasa sih gelendang-gelendang. Gelendangnya beda. Gelendangnya mikir, berpikir. Ya. Fa'ala kulli hal, maka di sini beliau menyebutkan beberapa perkara yang ini sebenarnya bukan perkara yang ada manfaatnya, bahkan dia terkesan haram. Maka beliau mengatakan qala innama yahrumu, sesungguhnya haram, haitsu kana, di mana perkara itu, fima haruma, dalam perkara yang diharamkan. Dalam artian kalau kita ya berurusan dengan urusan orang lain, ya, memikirkan tentang orang lain, masuk ke dalam urusan orang lain, kalau sampai dalam ranah yang haram, maka itu hukumnya haram. Contohnya apa? Beliau mengatakan kal fikri fi mahasinil ajanib, seperti memikirkan ketampanan atau kecantikan dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Cuma angen-angen. Penulis ketika nulis ini belum ada Android, belum ada HP yang seperti kita ini, Instagram. Bagaimana kalau sudah ada HP seperti itu? Ya, maka berpikir saja, ini sudah perkara yang nggak penting sama sekali, nggak penting sama sekali. Apalagi melihat, ya, apalagi apa melihat. Maka di sini ini termasuk perkara yang kita itu kan apa namanya perkara urusan orang lain, dalam artian itu ya itu adalah urusan orang lain ya. Cantikan atau ketampanan itu nggak ada hubungannya dengan kita, tapi kita memikirkan dan seterusnya. Nah, ini termasuk hal yang diharamkan. Memikirkannya saja. Ya, kemaksiatan otak, kemaksiatan berpikir. Contohnya yang lain, beliau mengatakan wa auratil musliminal huyabi, dan aurat-aurat di sini adalah aib. Maksudnya aurat di sini adalah bisa maknanya aib. Juga termasuk apa? Termasuk keburukan adalah kita memikirkan aib kaum muslimin yang lain yang nggak ada. Kita pikir-pikir, ya aib, kok iso ya wong iku kayak gini, kok iso ya si fulan kayak gini, ya, dan seterusnya. Kita mikir itu, maka kita katakan ini termasuk perkara yang bukan urusan kita.
dan kita hanya menghabiskan waktu. Ya. Dan bisa menjadi haram ketika kita lakukan dengan tindakan, dengan fitnah, dengan namimah, mengadu domba dan seterusnya. Dengan apa? Dengan aib orang lain. Ya, makanya satu hal yang bagus ya, menjadi sebuah nasihat untuk kita. Apa? Bahwasanya semakin sedikit kita mengetahui aib orang lain, maka semakin selamat hati kita. Semakin sedikit kita mengetahui aib orang lain, maka semakin sedikit atau semakin selamat hati kita. Makanya sebagian salafus saleh dulu ketika mereka itu budal ngaji, salah satu doanya apa? Allahumma astur uyuba syaikhi anni. Dan mereka apa? Ya Allah, jenengan tutupi aib guru saya dari saya. Jangan sampai saya tahu aib guru saya. Itu diantara doanya salafus saleh ketika mau budal ngaji. Kenapa? Karena khawatir kalau sudah tahu aibnya akan rendah di pandangan kita. Sehingga apa? Kita tidak akan percaya dengan ilmunya. Padahal itu ilmu. Ya Allah ngomong tok. Aslinya ngomah yo koyok ngini misalkan. Makanya sebagian ulama dulu juga mengatakan gini. Orang yang paling sedikit mendapatkan manfaat dari seorang alim adalah keluarganya. Sekali lagi ya, orang yang paling sedikit mendapatkan manfaat dari seorang alim adalah keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya tahu sosok alim tadi di rumah. Alah ngomong apa sih Cak? Alah ngomong apa sih Mas? Ini. Alah ngomong apa sih Bi misalkan. Kenapa? Karena tahu di rumah. Tahu di rumah. Ya. Masya Allah kalau di masjid, Masya Allah santrinya akeh, jamaahnya akeh. Di rumah kadang mungkin keluarganya gak cocok ambil omongannya. Bisa saja. Padahal disampaikan juga ilmu. Ya makanya sebagian salaf mengatakan apa? Orang yang paling sedikit mengambil manfaat dari seorang alim adalah keluarganya. Makanya doanya sebagian santri itu gitu. Ya Allah, jenengan tutupi aib guru saya dari saya, supaya saya tetap mendapatkan apa? Ilmu darinya. Baik. Ini penyakit sibuk dengan urusan yang bukan urusannya atau sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Penyakit yang kedua yang kita bahas pada sore hari ini adalah wa aslu khaufil faqri su'udzon. Yang kedua adalah penyakit hati apa itu? Khawatir menjadi orang fakir. Kekhawatiran hati menjadi orang apa? Fakir. Ini jadi penyakit. Takut miskin. Nah, itu penyakit. Takut miskin. Maka beliau mengatakan qala wa aslu khaufil faqri su'udzanni bihi ta'ala wad dawa'a fil husni wa ilmi annama ladaihi la yaqil wa annama turzaquhu laka yasil. Ya. Beliau mengatakan ya, wa aslul khaufil faqri su'udzanna. Yang pertama adalah takut fakir. Maka takut fakir ini termasuk penyakit hati. Dan ini bisa berdampak pada perbuatan. Dan ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ketika ditanya, kenapa ada orang tega membunuh anaknya sendiri? Alasannya adalah dia takut nggak bisa makan. Dia takut miskin. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wala taqtulu auladakum khosyata imlak. Dan jangan kalian wahai orang-orang jahiliyah membunuh anak kalian. Kenapa? Khosyata imlak, khawatir gak isok mangan. Khosyata imlak itu takut miskin. Kemudian Allah menegaskan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kata Allah, kami yang memberi rezeki kalian dan juga anak-anak itu. Ya. Maka ini bisa menjadi apa? Penyakit hati ini bisa terarah kepada perbuatan yang haram. Makanya penting, ya. Pertanyaannya, apa sebabnya orang kok sampai punya perasaan takut miskin? Maka di sini beliau mengatakan wa aslu khaufil faqri.
Dan asalnya takut miskin itu apa? Su'udzonni bihi ta'ala. Su'udzon. Su'udzon. Kepada siapa? Bihi. Bihi kepada billah maksudnya. Bihi kepada Allah Ta'ala. Prasangkanya kurang bagus kepada Allah. Padahal Allah sudah menyampaikan di dalam ayat-ayatnya, Nabi sudah menjelaskan dalam hadis-hadisnya, yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Tidak ada satu makhluk pun yang melangkah jangkah di atas bumi ini kecuali apa? Kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Allah mengetahui tempat rezeki itu berada dan di mana rezeki itu disimpan. Allah. Ya. Maka ini sebabnya apa? Suudzon. Kurang percaya, kurang yakin kepada Allah. Maka ini penyakit. Nah, obatnya gimana? Obatnya boleh mengatakan wadawa, dan obatnya ad-dawa di sini adalah obatnya apa? Fil husni, dalam berbaik sangka. Maka obatnya adalah apa? Supaya tidak terkena penyakit ini, obatnya adalah berbaik sangka, husnudzon kepada Allah. Dan Allah menyampaikan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari semua masalah hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dan ini sudah sudah diketahui bagi orang yang pernah merasakannya, yang dia punya hubungan dekat dengan Allah, akan mengetahui dalam peristiwa-peristiwa hidupnya. Orang itu kalau hatinya senantiasa terikat dengan Allah, setiap peristiwa hidupnya dia akan tahu betapa hebatnya Allah di situ. Tapi ini wis wong kok gak tahu mikir pangeran, molak-maliki urip, dia tidak akan pernah merasakan, tidak pernah tersentuh hatinya. Ya. Taib. Makanya disebutkan dalam sebuah pepatah mengatakan apa? Wa man jarraba ya'lam, atau wa man jarraba alim. Ya. Dan siapa yang sudah mencoba, maka dia akan mengetahui hakikatnya. Kita seolah ketika membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min, aku wis takwa nang gone pangeran tapi kok prosoku rezekiku ini ngene ae. Dia tidak memikirkan dengan dalam. Dia tidak mengetahui peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya sendiri dengan sudut pandang yang lain. Dia selalu memandang dengan sifat materialisme manusia. Semuanya dipandang harus ada wujudnya, harus ada fisik. Ya. Banyak hal rezeki yang itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Banyak sekali. Ya. Dan itu seorang muslim hendaknya merasakan. Orang kafir yang pantas ngomong itu. Kalau misalkan mana nggak ada wujudnya, ya nggak ada wujudnya, nggak. Banyak hal yang kadang itu solusi bukan sesuatu yang bisa dilihat, bukan sesuatu yang bisa dirasakan langsung dengan indrawi kita. Ketika Sayyidah Fatimah sambatan kepada Nabi karena capek ngurusi rumahnya Ali, sahabat Ali. Capek ngurus rumahnya Ali, yo masak, yo ngeramut anak, yo kadang giling gandum. Dulu kan gandum kan digiling nangke saiki ana seleb. Dulu giling nggae watu. Gitu ya. Nek ana sing tahu ini, keladane nggih tempe, ya, ada gilingan tempe. Jadi gilingannya mirip, jadi batu ditumpuk gitu. Kebetulan bapak saya itu tukang tempe dulu, penjual tempe, punya gilingan. Jadi giling gitu. Dan itu kalau gilingan gandum lebih besar. Nah itu wedok sing giling ini wedok. Maka berat. Maka sambatan kepada Nabi. Nabi katanya jenengan dapat budak. Mbok diberikan kepada saya. Tapi pesannya disampaikan kepada Sayyidah Aisyah karena Nabi nggak ada. Kemudian pada sore hari Nabi datang ke rumahnya Fatimah, dikasih tahu. Kamu pegel tak ngurus omah. Iya bi pegel bi. Wis iki lho tak urui wirid. Kan nggak solutif ya. Pandangan kita nggak solutif. Kan ini kan aktivitas fisik ya.
kan solusinya harus fisik juga, paling nggak ya budak atau pembantu lah dibayari gak apa-apa, atau ada orang yang ngewangi sukarela gitulah supaya fisik kita nggak lelah. Tapi Nabi ngajari apa? Wirid. Nah wirid ya apa bisa ngilangi pegel, tapi enggak, seorang muslim itu enggak selalu apa? Selalu memandang dunia ini dari fisik. Taib. Kan nutut kok ya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa ilmi annama ladaihi la yakilna. Obat berikutnya apa? Wa ilmi, dan mengetahui anna, bahwasanya maladaihi, apa yang ada di sisinya Allah, la yakil, tidak akan berkurang, tidak akan menjadi sedikit. Ya. Dan obat yang kedua, solusi yang kedua, pertama husnudzon kepada Allah, kemudian yang kedua, rezekinya Allah yang diberikan hambanya itu tidak pernah berkurang dan menjadi sedikit. Tidak pernah berkurang ataupun menjadi sedikit. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi menyampaikan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'uti kulla wahidin mas'alatahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai makhlukku, wahai manusia semuanya, sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, demikian juga jin, sejak jin pertama sampai jin terakhir, semuanya berada di satu tempat, kabeh ndonga njaluk nanggone Allah, semuanya meminta kepada aku, kata Allah, terus tak keisi di siji sak njaluke, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengurangi kekuasaanku, tidak mengurangi kepemilikanku, yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yankusul makhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali perumpamaannya, kalau misalkan boleh kita perumpamaan, sebenarnya enggak kurang sama sekali, tapi kalau misalkan kita harus gambarkan perumpamaannya adalah ketika Allah sudah memberi kepada makhluknya semuanya, seperti apa? Seperti kita memasukkan jarum kepada samudra, terus kita angkat jarum itu. Air yang nempel di jarum itulah yang diberikan pada seluruh makhluk tadi. Dan yang ada di samudra itu adalah kekayaan Allah. Jadi wis gak ono bandingane. Gak ono bandingane, 0,00 juta %. Gak akan kurang. Jadi jangan mengira, oh aduh, tak aku njaluk akeh-akeh engko pangerane kurang misal. Enggak bakal kurang. Iya. Njaluk gunung emas misalkan. Ya. Tidak akan kurang. Ya, itu yang kedua. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah tidak akan berkurang kekayaannya dan rezekinya. Kemudian yang ketiga, wa anna ma turzaquhu laka yasil. Dan dia mengatakan, wa anna, dan sungguhnya ma turzaquhu, apa yang engkau diberikan rezeki darinya, laka, bagimu, yasil, pasti nyampe. Dalam artian apa? Kalau memang rezekimu pasti nyampe padamu. Gak mungkin nyampe nang tonggomu. Masih nyampe nang tonggomu, engkau nyampe nang awakmu. Paham ya? Jadi kalau itu memang rezeki kita, pasti nyampe ke kita. Ya. Makanya pepatah mengatakan, ya ada seorang sebagian ulama mengatakan apa? Idza aradallahu syai'an hayya'a asbabahu. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah akan buat juga jalannya. Allah akan buat juga jalannya. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, Allah akan buat jalannya. Ya, Allah akan buat. Ya, diberikan kemudahan dan seterusnya. Ya. Misalkan ada orang yang memang Allah persiapkan dia ingin menjadi seorang alim, maka Allah persiapkan, memang sudah atau Allah persiapkan orang ini untuk jadi guru, Allah persiapkan orang ini untuk jadi sosok ini, sosok itu, dan seterusnya. Pasti Allah akan apa? Persiapkan jalannya juga. Maka semua itu, kalau rezeki dari Allah sudah ditakdirkan kepada kita, tidak mungkin meleset. Masih mungkin awalnya nyampe nang tonggone, engko yo nyampe nang awake. Kalau sudah apa takdir, Allah nggak mungkin meleset. Tapi kalau misalkan sudah memang takdirnya bukan rezeki kita, nggak akan nyampe kepada kita.
Mas yo nyambut gawe budal isuk mulai bengi. Ya. Diwolak-walik gegere, adus keringet mepe geger ya gitu. Tapi kalau memang rezekinya Allah cuma segitu, nggak akan nambah. Tapi ono kadang wong gak lapo-lapo lungguh-lungguh tengok-tengok. Kok gak nyambut gawe tapi moro-moro renovasi omah. Kayak yo gak doyel pisan. Kok gak nyambut gawe aku sing budal esuk mulai sore. Tuku kandang petik ae. Angel gitu. Ganti peda rada wangil gitu. Maka orang ini kayak gak nyambut gawe. Ya Allah sudah buat takdir seperti itu. Tefala kulihal itu adalah diantara obat ketika apa? Ada perasaan kita kok takut miskin. Ya. Maka miskin itu bukan aib. Miskin itu apa? Bukan aib. Kefakiran itu bukan sebuah aib. Ya. Hidup di dunia ngepres bukan aib. Ya. Itu bukan aib. Tapi apa? Itu keuntungan. Itu keuntungan. Ya. Kenapa? Karena hisab kita akan lebih cepat daripada orang-orang yang kaya. Demikian mungkin yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.